Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Peran giok tulang terutama ditujukan pada dunia yang dimiliki oleh setiap kaisar dan kaisar. Seperti batu giok tulang dapat memperkuat kekuatan dunia dan memperkuat hukum langit dan bumi. Dibandingkan dengan batu giok biasa, hukum yang terkandung dalam batu giok tulang lebih murni, lebih ketat, dan lebih berlimpah. Menurut perbandingan yang sebenarnya, 1 kilogram batu giok tulang sudah cukup untuk menampung 10 ton batu giok biasa, dan efeknya adalah puluhan ribu kali. Untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan dunia, giok tulang adalah pilihan pertama. Oleh karena itu, batu giok tulang adalah sumber daya yang paling berharga, dan bahkan tuan daftar kaisar didambakan. Jika kita harus menemukan sesuatu yang lebih populer dan berharga daripada tulang roh, itu pasti tulang giok. Justru karena keberadaan tulang giok itulah saya tahu sebagian besar pemimpin Soul Beast telah ditempati oleh tim-tim besar, tetapi masih ada begitu banyak orang yang ingin memasuki medan perang menengah Taiko. Begitu Anda memasuki tambang giok tulang, cukup gali sepotong tulang giok, Anda bisa menjual ratusan ribu, bahkan jutaan tulang roh. Jika Anda mengandalkan diri Anda sendiri untuk berburu binatang buas untuk mendapatkan tulang roh, berapa lama untuk mendapatkan begitu banyak tulang roh? Pakaian jiwa, tulang giok, dan dua sumber ini hanya tersedia di medan perang Taiko Perantara. Namun, meskipun kedua sumber ini sangat berharga, bagaimanapun juga mereka adalah barang berharga. Di medan perang menengah Taiko, hal yang paling berharga adalah pemakaman kuno yang terbengkalai, serta fragmen jiwa yang diperoleh oleh roh perang leluhur dalam pembantaian pemakaman kuno leluhur. Setelah mendapatkan cukup pecahan jiwa, Anda dapat menggunakan sejumlah besar pecahan jiwa untuk menyalin semangat perang yang liar dan kuat. Memasukkan semangat perang replika ke dalam jiwa para dewa, Anda bisa mendapatkan kekuatan sihir, dan keterampilan bertarung dari kekuatan kuno. Namun, penyalinan semacam ini bukan tanpa persyaratan, itu harus disetujui oleh roh-roh perang kuno, dan hanya melalui ujian roh-roh perang kuno. Oleh karena itu, bukan untuk mengatakan bahwa dengan fragmen jiwa yang cukup, Anda dapat menyalin siapapun yang ingin Anda salin dengan tidak hati-hati. Chu Xingyun, dia bisa menyalin kemampuan, kekuatan magis, dan keterampilan bertarung yang terkait dengan api matahari yang sebenarnya. Anda juga dapat menyalin kemampuan, kekuatan magis, dan keterampilan bertarung yang terkait dengan kekuatan void. Jika Anda ingin menyalin kemampuan, kekuatan magis, dan keterampilan tempur sistem angin, sistem air, sistem bumi, sistem emas, Anda pasti tidak akan dikenali. Bahkan jika pihak lain menyetujui, Chu Xingyun tidak memiliki dukungan dari garis keturunan dan tidak menguasai hukum yang relevan, dan dia tidak dapat menampilkan kemampuan ini, kekuatan gaib, dan keterampilan tempur sama sekali. Dan, fragmen jiwa tidak tersedia secara acak. Jika Anda memasuki kuburan tua tanpa kekuatan, itu adalah kematian murni. Meskipun Guntur Dewa Kaisar telah ke medan perang menengah Taiko, ia tidak memenuhi syarat sama sekali dan memasuki pemakaman yang sepi. Untungnya, meskipun Kaisar Dewa Guntur belum masuk, tetapi Kaisar Serakah yang serakah, sebagai mantan penguasa daftar kaisar, telah berada di kuburan kuno yang liar selama ribuan tahun. Namun, situasi spesifik, keserakahan serigala Kaisar Zun tidak secara khusus mengatakan di sini. Bagaimanapun, kecuali serigala serakah Kaisar Zun dan Chu Xingyun, yang lain sementara tidak memenuhi syarat untuk memasuki pemakaman kuno yang sepi, yang terdengar tidak berguna tetapi membuang-buang waktu dengan sia-sia. Oleh karena itu, setelah memasuki pemakaman Huanggu, kondisi spesifik di pemakaman Huanggu lebih sesuai untuk penjelasan Chu Xingyun di tempat sesuai dengan situasi aktual. Setelah membuat keputusan, Chu Xingyun mengaturnya dengan cepat tanpa penundaan. Chu Xingyun hanya memiliki 3 hingga 5 tahun di medan pertempuran menengah Taiko ini, jadi, waktu sangat berharga, dan tidak ada menit atau detik yang dapat terbuang sia-sia. Di bawah pengaturan Chu Xingyun, Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, Xiong Er, dan Kaisar Feilian, 5 barang keras kepala ini, bersama dengan Huli, bertanggung jawab untuk membersihkan semua pemimpin binatang buas di tanah yang rusak setiap hari. Di tanah rusak, karena keberadaan Netherwhip, tim lain tidak berani masuk dengan mudah pula. Oleh karena itu, seluruh tanah yang rusak pada dasarnya adalah tanah milik Chu Xingyun, kebun belakang. Dengan kecoa Kaisar Zun, bahkan jika Anda bertemu tim lain, Anda dapat menghindarinya terlebih dahulu. Anda pasti bisa datang tanpa bayangan dan pergi tanpa jejak. Tidak ada yang ingin menemukan jejak tim hantu. Adapun Kaisar Dewa Guntur, dia tidak ingin memburu para pemimpin Beast Soul. Dengan hadirnya Xiong Da dan Xiong Er, Thunder God Emperor benar-benar berlebihan dan tidak berguna sama sekali. Oleh karena itu, setelah pertimbangan yang cermat, Dewa Guntur Tiandi berharap untuk mengikuti Chu Xingyun, kemanapun ia pergi, ia akan pergi kemanapun ia pergi.
Meskipun dalam hal kekuatan keseluruhan, terutama dalam kekuatan tempur, Dewa Guntur Tiandi tidak sebagus Chu Xingyun. Tapi jangan lupa Torgat Emperor adalah seorang kaisar tua, dan dia juga seorang biarawan defensif. Karena itu, kemanapun Chu Xingyun bisa pergi, dia pada dasarnya bisa pergi. Belum lagi pengaturan Kaisar Dewa Guntur untuk memastikan keamanan 5 barang utama, dan keamanan Huli, Chu Xingyun memperbaiki 6 potong jimat giok void dan menyerahkannya ketiga untuk pakaian pribadi. Dengan 6 void jadi symbols ini, Void Whip di Broken Land tidak akan pernah menyakiti mereka. Jika itu orang lain, bahkan jika Anda mahir dalam kekosongan, saya khawatir Anda tidak dapat memperbaiki simbol giok seperti itu. Namun, Chu Xingyun berbeda. Dia telah memperbaiki cambuk kosong dengan sepertiga, dan dia bisa mengendalikan cambuk kosong dalam waktu singkat. Oleh karena itu, sangat mudah bagi Chu Xingyun untuk memperbaiki induksi dan simbol batu giok untuk menghindari cambuk kekosongan. Tetapi hal yang sama benar-benar mustahil bagi beku lain. Setelah Void Whip mendekat, Void Jade Rune akan secara otomatis menghindarinya. Meskipun pilihan titik pendaratan jelas tidak terkontrol, kekuatan keenam orang ini tidak akan berada dalam bahaya selama mereka tidak tersapu oleh Void Whip. Setelah menginstruksikan 5 barang besar untuk melindungi Huli, kelompok 6 segera pergi. Sekarang, semua orang tahu bahwa waktu mereka terlalu berharga untuk disia-siakan. Dalam 3 tahun ke depan, setiap orang harus tiba di Silver Mansions dan memiliki satu set lengkap kostum Silver Mansions. Sangat mustahil untuk melakukannya tanpa mempercepat aksinya. Selain itu, bahkan jika Anda mempercepat dan melakukan yang terbaik, itu mungkin tidak mungkin. Belum lagi bagaimana ke-6 orang Huli mencekik pemimpin binatang buas di sisi ini. Di aula besar, hanya Chu Xingyun, Great Wolf Emperor, dan Torgat Emperor yang tersisa. Awalnya, Chu Xingyun ingin segera berangkat dan bergegas langsung ke kuburan kuno tandus. Namun, setelah menanyakan Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun mengetahui bahwa kuburan kuno yang disebut tandus tidak perlu dilarikan. Pemakaman yang terbengkalai terletak di dalam medan pertempuran menengah Taiko, tetapi tidak ada yang tahu lokasi yang tepat dari pemakaman ancestral. Satu-satunya cara untuk memasuki pemakaman yang sepi adalah dengan menempatkan jiwa para dewa di dalam jiwa perang, dan memasuki pemakaman yang sepi melalui jalan surga di medan perang Taiko. Karena itu, tubuh beku itu tidak dapat benar-benar memasuki kuburan kuno yang tandus, hanya jiwa perang yang bisa masuk. Jiwa perang, jiwa kostum, dan jiwa-jiwa, kecuali untuk ketiganya, semua yang lain tidak bisa memasuki kuburan kuno yang tandus. Selain itu, pemakaman kuno tandus tidak dapat diakses kapan saja. Gerbang pemakaman kuno tandus harus dibuka pada tengah malam dari medan perang Taiko, momen yin dan yang secara bergantian. Hanya ada 1/4 jam, jika Anda melewatkannya, Anda harus menunggu hari berikutnya. Oleh karena itu, meskipun ia ingin segera memasuki pemakaman kuno tandus, Chu Xingyun hanya bisa menunggu di sini. Karena butuh tengah malam untuk memasuki pemakaman tandus, jadi, tidak terlalu berarti untuk terus menunggu di sini. Oleh karena itu, setelah menunggu sebentar, Chu Xingyun berdiri. Setelah menginstruksikan Kaisar Serigala Serakah dan Dewa Guntur Tiandi untuk bergerak bebas, Chu Xingyun membuka saluran dimensi, menunjukkan ruang lipat dan melaju menuju tanah yang rusak. Karena persidangan dilakukan di tempat yang rusak, jadi, di tempat yang rusak, Chu Xingyun meninggalkan bekas kosong. Setelah menyerap esensi kayu willow bawaan dari Dongfang Tianxiu, Void Dharma telah mencapai usia dewasa. Meskipun masih jauh dari puncak, kemampuan Chu Xingyun untuk kesombongan telah ditingkatkan ribuan kali. Inti dari kayu willow bawaan, tetapi akumulasi Kaisar Lingmu selama puluhan ribu tahun, sudah cukup untuk puluhan ribu tahun. Oleh karena itu, bahkan jika tempat yang rusak jauh, kekuatan kekosongan Chu Xingyun masih bisa langsung melintasi ruang dan mencapai tempat yang rusak. Lampu biru menyala. Pada saat pertama, Chu Xingyun muncul lagi di tempat yang rusak. Sebagai gantinya bagi orang lain, dan belum lagi apakah mereka memiliki kekuatan kekosongan yang begitu kuat, bahkan jika mereka memiliki, mereka tidak berani-berani menerobos masuk begitu berani. Dalam kekosongan tanah patah, ada 3000 cambuk kekosongan, dan kemungkinan mengenai salah satu ujungnya tidak begitu besar, tetapi sangat besar. Menurut perhitungan Chu Xingyun, jika Anda tidak tahu apa-apa tentang itu, jika Anda langsung menggunakan kekuatan kekosongan dan menerobos masuk, kemungkinan memukul cambuk kekosongan hingga 60%. Oleh karena itu, kecuali jika itu seperti Chu Xingyun, yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang cambuk kehampaan dan medan perang kuno, jika tidak, sama sekali tidak ada yang berani mengambil risiko seperti itu. Melihat sekeliling, Chu Xingyun membuka peta tanah yang rusak di laut. Peta ini berasal dari surat wasiat Taiko dari medan perang dasar Taiko yang disajikan kepada Chu Xingyun. Untuk saat ini, hanya Chu Xingyun yang memilikinya. Meskipun selama bertahun-tahun, medan perang menengah Taiko telah banyak berubah, tetapi selama persidangan, Chu Xingyun menyelesaikan peta sambil menjelajahi jalan surga dan mencoba mengendalikan cambuk kekosongan. Meskipun tidak mungkin untuk mengatakan bahwa semua rumput dan pohon-pohon dikontrol di seluruh tanah yang rusak, itu jelas ditandai di mana ada gunung dan di mana ada sungai.
Dalam pikiran Chu Xingyun, ini pada dasarnya adalah peta tiga dimensi yang menghadap ke seluruh daratan yang rusak dari atas. Setelah melihat sekeliling dan memastikan segala sesuatu di sekitarnya sangat aman, Chu Xingyun mengambil napas dan perlahan-lahan menutup matanya. Saat berikutnya, kesadaran Chu Xingyun memasuki kehampaan lagi dan dengan cepat mencari. Segera, Chu Xingyun menemukan Void Whip yang dia melahap 30%. Tubuh Chu Xingyun beredar di antara satu tubuh dan berubah menjadi piton raksasa hitam, berani ke kehampaan. Berkeliaran sepanjang jalan, terbang menuju 3000 cambuk langit. Di bawah kendali Chu Xingyun, tubuh ular sanca berkeliaran dengan hati-hati menuju cambuk kosong yang telah dimakan oleh 30%. Menghadapi pendekatan tubuh Chu Xingyun, Void Whip tidak merespon, dan itu masih mengayunkan tubuhnya di Void. Gerakan Chu Xingyun sangat lambat, tampaknya sadar, tetapi tampaknya tidak sadar, dan terbang menuju kekosongan cambuk sedikit. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan akhirnya, tubuh ular sanca berkeliaran ke cambuk yang kosong, membuka mulutnya, dan menggigit cambuk yang kosong di mulutnya. Dalam suara kecil, hanya dalam waktu singkat, tubuh ular piton Chu Xingyun menghisap sepertiga cambuk kosong ke perutnya. Namun, setelah semua sepertiga dari kilang telah ditelan dan diimpor, tidak mudah untuk menghisapnya lagi. Terkondensasi oleh pikiran, Chu Xingyun mendesak tubuh ular piton, perlahan, menelan kekosongan cambuk sedikit demi sedikit. Melihat sekeliling, ekor salah satu dari 3000 cambuk kosong menjadi gelap. Pada kenyataannya, benda gelap itu adalah tubuh ular piton Chu Xingyun. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan dalam sekejap mata, waktu 9 napas berlalu. Di antara pikirannya, Chu Xingyun meluncurkan gelang waktu terbalik, dan tubuh Chu Xingyun kembali ke 9 detik yang lalu. Chu Xingyun tahu bahwa bahkan jika dia terus melahapnya, mungkin tidak ada apa-apa. Bahkan, benar-benar menelan cambuk kekosongan ini, itu masih sangat aman. Tapi Chu Xingyun tidak mau mengambil risiko ini. Anda tahu, cambuk kekosongan adalah penguasa peringkat kaisar. Mereka semua menghindari seperti ular beludak dan tidak berani menghadapi keberadaan. Dengan kekuatan mikro Chu Xingyun saat ini, begitu ada jejak angin dan rumput, ia akan segera menghancurkan tulang-tulangnya. Jika Anda tidak kembali sebelum menelannya, banyak hal akan terjadi, bahkan jika gelang itu hanya ada di sana kadang-kadang, gelang itu tidak dapat dipulihkan. Untungnya, cooldown gelang waktu hanya 100%, jadi selama Anda menunggu sedikit, Anda bisa mulai makan lagi. Namun, bahkan dengan napasnya, Chu Xingyun tidak ingin menyia-nyiakannya. Mengontrol tubuh ular sanca, Chu Xingyun kembali ke ruang yang tepat dan mulai mencari di tanah yang rusak sesuai dengan peta tanah yang rusak di lautan pengetahuan. Peta tidak menandai lokasi masing-masing pasukan pemimpin Beast Soul, jadi untuk menemukan para Beast Soul, Chu Xingyun harus mencari sendiri. Namun, menurut Kaisar Gu, yang adalah pemimpin dari jiwa binatang, tempat penampakan tidak diperbaiki, tetapi pada kenyataannya, masih banyak hukum yang harus dicari tahu. Misalnya, lembah kecil, hutan, atau ngarai adalah tempat di mana para pemimpin jiwa-jiwa ingin tinggal. Oleh karena itu, bepergian sepanjang jalan, Chu Xingyun meninggalkan bekas angkasa di berbagai lembah kecil, hutan, dan ngarai. Selama jarak ke tanda ruang dalam 1 juta mil, Chu Xingyun bisa merasakannya. Secara kebetulan, diameter tanah yang rusak ini kurang dari 1 juta mil. Oleh karena itu, dimanapun Chu Xingyun berada, ia dapat merasakan lokasi tanda ruang apapun. Tentu saja, jika Chu Xingyun berada di ruang positif, dia tidak bisa merasakan apapun di atas 100 meter dengan cara apapun. Namun, tanda ruang sebenarnya ditanam di anti-ruang, dan di anti-ruang, tidak ada malai beracun dan roh jahat, dan itu pasti tidak akan mempengaruhi kemampuan persepsi Chu Xingyun. Segera setelah melakukan perjalanan jauh, 17 pemimpin binatang muncul di depan. Mencermati, 17 pemimpin binatang roh tersebar di sebuah lembah kecil, termasuk 3 pemimpin binatang buas perak, 4 pemimpin binatang buas ungu, dan 10 pemimpin binatang buas jiwa merah. Setelah pengamatan yang cermat, Chu Xingyun menemukan bahwa meskipun pemimpin bis jiwa ini didistribusikan sedikit, tetapi mereka secara samar-samar berpusat di pusat lembah, membentuk 3 lingkaran konsentris yang tidak teratur. Di antara mereka, 3 kepala binatang jiwa perak binatang mengelilingi pusat lembah, dan 4 kepala binatang jiwa ungu binatang mengelilingi pinggiran luar kepala binatang buas perak. Lapisan terluar adalah pemimpin 10 binatang jiwa binatang merah. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa membantu mengerutkan kening. Mengapa para pemimpin binatang buas ini berkumpul di sini? Menggelengkan kepalanya dengan curiga, Chu Xingyun tidak terlihat banyak, diam-diam menutup matanya, dan mengendalikan cambuk kesombongan yang telah disempurnakan menjadi 40%, menyapu ke arah lembah. Seperti petir di langit yang cerah, ekor Void Whip jatuh dari Void dan menyapu lembah kosong dalam sekejap. Di bawah cambuk, 17 pemimpin Soul Beast langsung hancur. Di udara, tubuh pemimpin Soul Beast meledak menjadi energi langit, berayun keras untuk sementara waktu, dan tiba-tiba meledak ke langit, berubah menjadi tulang roh langit, dan jatuh ke tanah. Melihat tulang roh sepanjang langit, Chu Xingyun tidak bisa menahan kagum. Melihat sekeliling, seluruh tulang lembah mulai hujan seperti hujan lebat.
Puluhan ribu tulang roh terus memuntahkan massa energi yang diubah oleh tubuh 17 pemimpin binatang buas di udara. Tentu saja, tidak hanya tulang roh, tetapi juga di hujan tulang roh, ada rumah-rumah merah, rumah-rumah ungu, dan rumah-rumah perak. Hujan tulang roh mengambil 10 napas sebelum akhirnya berhenti, melihat sekeliling, tanah di lembah itu ditutupi dengan lapisan tulang roh, jumlah total yang benar-benar 1 juta. Dalam sesaat berpikir, semua tulang roh dan kostum jiwa menghilang seketika, dan mereka dibawa ke ruang dimensi oleh Chu Xingyun. Sedikit inventaris, mungkin ada 1 juta tulang roh, 7 rumah mewah merah, 5 rumah mewah ungu, dan 3 rumah mewah perak. Menghadapi panen besar, Chu Xingyun tidak bisa tidak merasa sangat puas. Setelah mengumpulkan semua kostum jiwa dan tulang roh, Chu Xingyun hati-hati memeriksa di lembah, mencoba memahami mengapa para pemimpin binatang roh berkumpul di sini. Tapi setelah memeriksa untuk waktu yang lama, Chu Xingyun tidak menemukan apapun. Menggelengkan kepalanya, pada saat ini, waktu napas telah datang, dan gelang waktu dapat digunakan lagi. Tanpa niat untuk melanjutkan penyelidikan, tubuh Chu Xingyun memutar dan memasuki ruang anti lagi, berenang menuju cambuk kekosongan yang telah disempurnakan menjadi 40%. Pada hari berikutnya, Chu Xingyun bergabung dengan peta, dengan sengaja mencari ribuan lembah dan ratusan hutan, dan berhasil menemukan lusinan pemimpin binatang buas. Namun, yang membingungkan Chu Xingyun adalah bahwa setelah memenggal kepala dan membunuh binatang buas, meskipun sejumlah besar tulang roh dan kostum jiwa akan terkondensasi, api jiwa yang pantas tidak pernah terlihat. Oleh karena itu, memenggal ribuan pemimpin jiwa binatang, jiwa perang Chu Xingyun, tetapi masih tetap di bintang ungu, tidak ada jejak kemajuan. Meskipun kabut, Chu Xingyun hanya bisa terus bertarung pada saat ini. Setiap kali setelah nafas, Chu Xingyun akan memasuki ruang anti, menyempurnakan cambuk kekosongan. Begitu waktu untuk 9 napas berakhir, Chu Xingyun akan segera membuka gelang waktu dan melepaskan keadaan penyulingannya. Kemudian, mengambil keuntungan dari waktu pernafasan gelang waktu, Chu Xingyun terus meluncurkan pesawat ulang-alik dimensi, berpatroli di tanah yang rusak mencari tempat berkumpulnya pemimpin makhluk jiwa. Di bawah loop tak terbatas, Chu Xingyun mengurangi kekosongan sebesar 50% selama sehari. Pada saat ini, meskipun masih ada jalan panjang sebelum sepenuhnya menyempurnakan dan sepenuhnya menguasai Void Whip ini, untuk saat ini, pemurnian dan pemurnian ke tingkat ini sebenarnya sudah cukup. Pada saat ini, dalam persepsi Chu Xingyun, cambuk kekosongan tampaknya lengan yang relatif mati rasa dan sangat tidak fleksibel. Ini hampir tidak lengan, tetapi lengan dan jari ini terlalu kaku dan kaku. Selain itu, setelah memperbaiki hingga 50%, Chu Xingyun tidak bisa lagi melanjutkan pemurnian. Dengan keadaan dan kekuatan Chu Xingyun saat ini, jika dia secara paksa mencairkan seluruh kekosongan, dia pasti akan menopang dirinya sendiri. Yang disebut kurangnya kemanusiaan adalah jenis hal. Namun, setelah memperbaiki 50%, cambuk kosong ini telah diukir dengan nama Chu Xingyun, yang dianggap sebagai lengan Chu Xingyun. Untuk keadaan ini, Chu Xingyun masih sangat puas. Meskipun dibatasi oleh negara, itu tidak dapat sepenuhnya disempurnakan untuk saat ini, dan itu agak canggung untuk dikendalikan. Tetapi bagaimanapun juga, Void Whip ini telah menyelesaikan pemurnian awal dan sepenuhnya di bawah kendali Chu Xingyun, menjadi barang pribadi Chu Xingyun. Meskipun dibatasi oleh kehendak zaman kuno, Chu Xingyun tidak bisa membawa cambuk kehampaan ini dari tanah yang rusak. Tapi selama Anda berada di tanah yang rusak, cambuk kekosongan ini adalah lengan Chu Xingyun. Anda dapat menyerang musuh yang menyerang kapan saja. Setelah cambuk kekosongan dikurangi menjadi 50%, maka tidak perlu untuk mendesak prosesnya. Begitu pemimpin dari jiwa binatang ditemukan, di antara pikiran, cambuk kekosongan akan jatuh dari kekosongan, dan cambuk akan mengambil binatang-binatang jiwa tersebut. Pemimpin itu meledak. Meskipun untuk saat ini, hanya cambuk kekosongan dapat dikurangi hingga 50%, tetapi Chu Xingyun sudah sangat puas. Anda tahu, bahkan jika satu cambuk kehalusan disempurnakan dalam 1 hari, itu akan memakan waktu 3000 hari untuk memperbaiki semua 3000 cambuk kekosongan. Chu Xingyun memiliki sesuatu untuk dilakukan. Selain itu, lapisan penyulingan dari cambuk kekosongan jelas terkait dengan ranah Chu Xingyun. Putih, hijau, biru, merah, ungu, perak, emas, beraneka warna, 9 warna, 9 warna. Ranah jiwa perang dibagi menjadi 10 lapisan, dan Chu Xingyun sekarang menjadi Zimang One Star Soul of War, yang merupakan lapisan kelima. Zimang War Soul adalah lapisan kelima dari War Soul, yang kebetulan dapat memperbaiki 50% dari Void Whip. Karena itu, jika Anda ingin sepenuhnya memperbaiki 3000 cambuk kekosongan ini, saya khawatir Anda hanya bisa menunggu Chu Xingyun memiliki Jiukai War Soul. Namun, Chu Xingyun tidak terburu-buru, toh, setelah memperbaiki hingga 50%, Void Whip ini sudah menjadi barang pribadi Chu Xingyun, dan ia dapat sepenuhnya mengikuti Chu Xingyun ke lautan bintang. Dengan hadirnya hukum Void, Chu Xingyun sama sekali tidak takut ada orang yang menyambar, dan tidak ada yang memiliki kemampuan untuk merebut cambuk kekosongan ini, jika cambuk kekosongan ini akan tetap sampai sekarang.
10.000 langkah mundur dan mengatakan bahwa jika seseorang dapat mengalahkan Chu Xingyun dalam kekosongan kekuasaan itu sama saja dengan mengatakan bahwa Xuan Ming Tiandi, salah satu dari 10 besar dalam daftar kaisar, harus palsu. Untuk sebagian besar hari Chu Xingyun terus menyempurnakan Void Whip. Setelah memperbaiki 50%, ia segera mulai menyempurnakan Void Whip kedua dan Void Whip ketiga. Setelah memperbaiki 9 nafas setiap kali, Chu Xingyun mulai mencari sepanjang jalan. Setiap kali dia menemukan tempat berkumpul untuk pemimpin binatang buas, dia akan meninggalkan tanda ruang di ruang anti. Akhirnya, setelah menebas ribuan pemimpin binatang jiwa, cahaya berwarna-warni tiba-tiba pecah antara langit dan bumi. Ribuan api jiwa merah, ungu, dan perak menjerit dari udara. Dengan deru keras suara, api jiwa warna yang berbeda sedikit melayang, dan segerombolan lebah terbang menuju Chu Xingyun, dan mereka semua bergabung ke dalam tubuh Chu Xingyun. Dengan integrasi dari sejumlah besar kebakaran jiwa, saat berikutnya, ada suara renyah di dalam tubuh Chu Xingyun melihat dari dekat, jiwa perang Chu Xingyun telah ditingkatkan dari 1 bintang Zimang ke 2 bintang Zimang. Bukan hanya Chu Xingyun, pada saat ini, Kaisar Dewa Guntur dan Kaisar Serakah yang masih berada di dalam gedung, dan 5 barang besar dan huli yang bergegas menuju tanah yang rusak dengan kecepatan penuh, tiba-tiba ribuan api jiwa berwarna-warni muncul. Di bawah letusan api jiwa yang besar, mereka semua bergabung ke dalam tubuh masing-masing anggota pasukan hantu. Kecuali Torgat Emperor, semua jiwa perang juga dipromosikan dari 1 bintang ke 2 bintang. Di medan perang Suire Menengah, tim adalah unit. Dalam tim, api jiwa yang diperoleh setiap anggota akan dibagi menjadi beberapa bagian secara merata, dan didistribusikan secara merata ke semua orang. Selama persidangan, Chu Xingyun membunuh 100 kepala binatang jiwa. Menurut logika, begitu banyak kebakaran jiwa cukup untuk mempromosikannya menjadi 1 bintang. Namun, karena standar untuk promosi tidak tercapai, semua api jiwa disimpan di jalan surgawi, dan tidak terbang langsung ke tubuh Chu Xingyun dan yang lainnya. Akumulasi hingga saat ini, api jiwa yang terakumulasi akhirnya cukup untuk mempromosikan semua orang menjadi 1 bintang, dan kemudian didistribusikan hanya sekali. Thunder God Emperor bahkan lebih dilebih-lebihkan setelah menyerap sejumlah besar Soul Fire. War Soul Realm-nya langsung dipromosikan dari Red Mansard Samsung ke Purple Mansions War Soul, yang telah dipromosikan menjadi 7 bintang. Duduk di sana tercengang, Dewa Guntur Tiandi membuka mulutnya dengan kosong, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Kelima barang Han dan Huli pasti menuju ke Tanah Patah sepanjang jalan, dan belum mencapai Tanah Patah, jadi, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Kaisar Serakah Serigala dan dirinya sendiri, duduk di sini, bahkan belum keluar dari ruangan, yang tentu saja tidak ada hubungannya dengan mereka. Karena itu, semuanya hanya bisa dilakukan oleh Chu Xingyun. Tetapi apa yang membuat Kaisar Dewa Guntur bingung adalah bahwa jika seorang anggota seluruh tim Zimang akan dipromosikan dari 1 bintang ke 2 bintang, akan perlu untuk membunuh ribuan pemimpin binatang jiwa sebelum bisa dilakukan. Pertanyaannya sekarang adalah, semua orang memasuki medan perang Taiko, yang kurang dari sehari. Bagaimana Chu Xingyun membunuh ribuan pemimpin binatang buas dalam waktu singkat? Melihat ekspresi Kaisar Torgat yang ngeri, Kaisar Serakah sebenarnya diam-diam ngeri. Apa yang dilakukan Chu Xingyun dalam setengah hari terakhir? Meskipun dia tahu bahwa Chu Xingyun dapat mengendalikan cambuk kehampaan, meskipun begitu, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Chu Xingyun membunuh ribuan pemimpin binatang buas dalam waktu yang singkat. Belum lagi memenggal pemimpin-pemimpin Beast Soul ini, bahkan menemukan mereka adalah tugas yang mustahil. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa Kaisar Greedy Wolf tahu bahwa api jiwa pemimpin Red Man's Soul Beast dan pemimpin Purple Man's Soul Beast tidak ada gunanya baginya. Sebagai seorang beku, mustahil untuk menyerap api jiwa tingkat rendah untuk meningkatkan kualitas arwah perang. Oleh karena itu, dalam setengah hari terakhir, Chu Xingyun setidaknya harus membunuh ratusan pemimpin binatang hantu perak yang cukup untuk meningkatkan semangat perang Kaisar Serigala Serakah oleh 1 bintang. Adapun Thunder God Emperor, alasan utama untuk meningkatkan 7 Stars pada satu waktu adalah karena semua api jiwa Red Man's Soul Beast pada dasarnya dialokasikan kepadanya. Setelah semua orang kecuali Kaisar Dewa Guntur dalam tim sudah jiwa perang jiwa ungu, dan tidak bisa menyerap api jiwa mangga merah untuk memperkuat jiwa perang. Namun, dengan tim, semua orang telah dipromosikan ke Purple Mansions, dan kemudian Red Mansions Soul Beast dipotong, dan Red Mansions Soul Fire yang diperoleh tidak berguna. Untungnya, meskipun tidak dapat diserap, tidak akan sia-sia. Jika Anda bisa mendapatkan batu giok tulang, Anda dapat menggunakan batu giok tulang untuk membuat jimat batu giok tulang untuk menyimpan api merah. Perlu disebutkan bahwa batu giok biasa tidak dapat mengakomodasi api jiwa, tidak peduli bagaimana itu disempurnakan, tidak bisa. Tetapi giok tulang itu berbeda, yang disebut tulang giok adalah tulang-tulang kekuatan kuno, dan api jiwa ini adalah jiwa-jiwa kekuatan kuno, yang dapat digambarkan sebagai satu. Oleh karena itu, Bon Jade memiliki fungsi menyetor api jiwa. Setelah penyulingan, dapat disimpan dalam jumlah besar untuk. Namun, secara umum, meskipun Soul Fire dapat diperdagangkan itu pada dasarnya tak ternilai, dan tidak ada yang menjual Soul Fire sama sekali.
Pertama, karena nilai giok tulang terlalu tinggi, terlalu merugikan untuk menggunakannya untuk membuat pesona spiritual. Kedua, karena api jiwa terlalu berharga, dan itu terkait dengan jalan, sumber daya yang paling berharga tidak cukup untuk diri sendiri, siapa yang akan menjualnya? Antara kegelapan dan kengerian, dan cahaya biru di udara berkedip, Chu Xingyun muncul di depan Thunder God Emperor dan Great Wolf Emperor. Melihat Chu Xingyun muncul, Thor God Emperor berteriak untuk pertama kalinya, "Kamu, apa yang telah kamu lakukan hampir sepanjang hari, aku baru saja naik 7 bintang berturut-turut." Apa? Meningkatkan posisi 7 bintang. Chu Xingyun juga sangat terkejut ketika mendengar kata-kata Kaisar Dewa Guntur. Melihat dengan hati-hati Dewa-Dewa Guntur Dewa, tentu saja. Mulai sekarang, perang jiwa Dewa Kaisar Guntur Dewa sudah menjadi jiwa rumah mewah ungu. Mengangguk dengan kepuasan, Chu Xingyun berkata, "Ini tidak buruk, tidak menyia-nyiakan waktu sibuk saya untuk waktu yang lama panen baik." Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun melambaikan tangan besarnya, dan dalam sekejap, suara gemerincing, tulang roh besar dan pakaian jiwa, tiba-tiba keluar dari ruang dimensi. Melihat tulang roh besar yang menyebar di tanah dan diselingi dengan tulang roh, sejumlah besar kostum rumah mewah merah ungu, dan perak mata Thor God Emperor hampir menatap keluar. Melihat tampang Thor God Emperor yang kaget, Chu Xingyun berkata, "Kamu bisa menyingkirkan tulang roh ini dan menggunakannya untuk memperkuat tubuh perang. Selain itu, kamu dapat mengatur jiwa-jiwa ini." Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, "Ya, Anda sudah menjadi jiwa perang ungu, apa yang Anda butuhkan, pilih sendiri." Mengangguk kepalanya, Dewa Guntur Kaisar berkata dengan penuh semangat, "Tidak masalah, biarkan aku mengurus semuanya. Kamu sudah sibuk sepanjang hari, kamu harus lelah, pergi dan beristirahat." Chu Xingyun tersenyum nyaman pada kata-kata Kaisar Dewa Guntur. Memang, meskipun tubuh dan jiwa Chu Xingyun sangat kuat, dia tidak akan merasa lelah. Tetapi menjadi lelah lebih tidak nyaman daripada menjadi lelah secara fisik dan mental. Melihat pada saat itu, ada lebih dari 1 jam sebelum tengah malam, dan Chu Xingyun tidak bisa membantu menjadi lega. Mengambil kasur, Chu Xingyun duduk bersila, dengan cepat masuk dan sembuh. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan akhirnya, tiba di tengah malam. Meskipun dia benar-benar ingin istirahat, Chu Xingyun tahu dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Chu Xingyun memeriksa statusnya. Secara keseluruhan, keadaan Chu Xingyun harus mencapai puncaknya, tetapi pada kenyataannya, kelelahan psikologis belum sepenuhnya pulih. Lalu Chu Xingyun, Kaisar Serigala Serakah, dan Kaisar Dewa Guntur memandangnya. Emperor Greedy Wolf belum banyak berubah, tetapi Thunder God Emperor telah mengenakan seperangkat kostum Purple Man's Soul. Tidak hanya itu, tetapi selama periode waktu ini, Kaisar Dewa Guntur juga mengkonsumsi 10 juta tulang roh, dan memperkuat tubuh pertempuran menjadi 1 bintang simang. Kekuatan keseluruhannya berlipat ganda. Melihat ekspresi acuh tak acuh Chu Xingyun, tubuh Thor God Emperor bergetar. Sepanjang hari ini, apa yang terjadi telah membuatnya merasakan mimpi. Sehari yang lalu, Dewa Guntur Tiandi masih merasa bahwa dia sangat kuat, Chu Xingyun dan yang lainnya, tetapi hanya adik kecil yang membutuhkan perawatannya. Sejujurnya, alasan mengapa ia awalnya setuju dengan Chu Xingyun dan bergabung dengan pasukan hantu benar-benar menatap wajah Chu Xingyun. Jika bukan karena Chu Xingyun memiliki hubungan tertentu, jika bukan karena bergaul dengan beberapa sampah, bagaimana Thor God Emperor bisa bergabung dengan tim sekecil itu? Namun, setelah hanya 1 hari, pengetahuan Thunder God tentang Chu Xingyun berubah secara dramatis. Mulai sekarang, Dewa Guntur Dewa masih tidak mengerti. Alasan mengapa Chu Xingyun mengundangnya untuk bergabung dengan tim adalah sama dengan alasan ia bergabung dengan tim hantu. Mereka semua didasarkan pada persahabatan yang saling menguntungkan. Dalam ribuan tahun terakhir, Kaisar Dewa Guntur telah mempertaruhkan nyawanya berkali-kali, dan hampir tidak mencapai ranah rumah merah. Satu-satunya yang ia kenakan adalah jas pria biru, hanya 1 jas pria merah. Tetapi hanya 1 hari kemudian, Kaisar Dewa Guntur sudah memiliki jiwa rumah mewah ungu dan mengenakan kostum jiwa rumah mewah ungu, dan Chu Xingyun juga melemparkannya ratusan juta tulang roh untuk memperkuat tubuh perang. Meskipun saya tidak mau mengakuinya, faktanya adalah bahwa perolehan Chu Xingyun dalam sehari lebih besar daripada yang telah diraihnya dalam ribuan tahun terakhir dan puluhan ribu tahun, dan itu 10 juta kali lebih besar. Melihat Guntur Dewa Tiandi bersemangat, Chu Xingyun tersenyum acuh tak acuh, tidak mengatakan apa-apa. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke samping, semua suite Red Man's Soul, Purple Man's Soul Suite, dan Silver Man's Soul Suite disusun dengan rapi, dan 1 set dari mereka ditampilkan di tanah. Dengan lambaian tangan kanannya, Chu Xingyun menempatkan semua jiwa ke ruang dimensi. Menonton Chu Xingyun menyingkirkan semua jiwa, Thunder God Emperor tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan warna yang didambakannya. Meskipun Chu Xingyun tidak terlalu memperhatikan, dalam kondisinya saat ini, bahkan jika dia berhadapan dengan Thor God Emperor, dia masih bisa mengamati perubahan ekspresinya. Tiba-tiba, Chu Xingyun menoleh dan menatap Thunder God Emperor, bertanya-tanya, "Bagaimana? Lihat penampilanmu, sepertinya kau perlu pakaian jiwa, bagaimana untuk anak-anakmu?"
Apakah itu? Dengan cepat melambaikan tangannya, Kaisar Langit Raytheon menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya Zimang sudah cukup, karena untuk anak-anakku, aku tidak akan pernah memberi mereka apapun, apa yang aku inginkan, aku harus bergantung pada mereka untuk bertarung. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, kami bukan hanya teman satu tim, tetapi juga teman terbaik. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat membuka mulut. Saya tidak ingin ada celah di antara kami. Dengan senyum malu, Raytheon Heavenly Emperor berkata, seperti yang dapat Anda lihat pada kenyataannya. Saya benar-benar sedikit serakah, setelah semua ada satu set pakaian perak Samsung pada jas jiwa pria perak itu, yang benar-benar langka. Di antara kata-kata itu, Kaisar Dewa Guntur diarahkan pada keserakahan serigala Kaisar Zun, Anda tahu, Samsung Soul Costume, yang merupakan penguasa daftar Kaisar, memenuhi syarat untuk digunakan. Mendengar Dewa Kaisar Dewa Guntur, Kaisar Serigala menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan salah Tuan daftar Kaisar tidak akan seburuk ini. Saya memakai yang ini karena jiwa perang telah jatuh ke tenda perak, dan saya tidak bisa mengenakan kostum jiwa di atas tenda emas. Setel, di sela-sela pidatonya, Kaisar Greedy Wolf menyentuh kostum Samsung Silverman Soul di tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, omong-omong, kostum Silverman Soul ini dikenakan oleh saya ketika saya masih muda. Sekarang, tiba-tiba menganggukkan kepalanya, Thunder God Emperor berkata, ternyata begini, tapi, meski begitu, pakaian Samsung Silverman Soul ini bukan untuk semua orang. Mengangguk kepalanya, Kaisar Greedy Wolf setuju, itu saja. Tanpa kekuatan, tanpa identitas dan latar belakang, memang tidak mungkin untuk memiliki pakaian jiwa Samsung, tidak peduli apa warna itu. Mendengarkan percakapan antara keduanya, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, dan mengeluarkan set rumah besar perak dan meletakkannya di depan Dewa-Dewa Guntur. Melihat Dewa-Dewa Guntur sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, kamu, masih terlalu jauh, bukankah aku hanya mengatakan? Apa yang kamu butuhkan, pilih sendiri. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Guntur Dewa tidak bisa membantu tetapi tertegun, memang. Ingat dengan hati-hati, Chu Xingyun memang mengatakannya. Melihat Kaisar Dewa Guntur yang tertegun, Chu Xingyun berkata, semua orang adalah keluarga, kawan yang bisa hidup dan mati bersama. Mengapa kamu tidak saling bertemu? Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, dan kemudian melanjutkan, pada titik ini, Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang kecoak Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, Xiong Er. Mereka belajar banyak. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Dewa Guntur tidak bisa menahan senyum. Ya, orang-orang itu tidak pernah tahu apa yang sopan, hanya berbicara ketika Anda membutuhkannya, dan mengambil apapun yang Anda inginkan. Melihat ke belakang sekarang, ketika persidangan selesai dan rampasan dibagi, bukankah orang-orang seperti ini? Di tim lain, lebih banyak pekerjaan dibayar, lebih sedikit pekerjaan dibayar, dan pekerjaan didistribusikan sesuai dengan pekerjaan. Tetapi pasukan hantu tidak, itu diambil sesuai dengan kebutuhan, dan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan. Bahkan jika Dewa Guntur telah duduk di sini, bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan, tetapi selama dia membutuhkan, dia bisa mendapatkan semua sumber daya yang dia butuhkan. Tentu saja, bukan karena Chu Xingyun bodoh, atau betapa murah hatinya dia. Sebagai anggota tim, semakin kuat Thunder God Emperor, semakin kuat kekuatan seluruh tim secara alami, tidak perlu kesopanan sama sekali. Dewa-dewa petir percaya bahwa ketika itu benar-benar diperlukan, semua orang secara alami akan bekerja keras untuk melindungi pasangan lain. Tidak ada yang lain, hanya karena setiap orang adalah keseluruhan, mulia dan merusak, dan dalam kata-kata Chu Xingyun, semua orang adalah keluarga. Keluarga sejati adalah untuk saling membantu dan berkomunikasi satu sama lain. Meskipun saat ini, Kaisar Dewa Guntur tidak memberikan kontribusi apapun, tetapi Kaisar Dewa Langit Guntur percaya bahwa suatu hari, akan ada waktu ketika semua orang membutuhkannya. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak berjuang untuk hidupnya, dia juga akan bersumpah untuk melindungi pasangannya. Sebelum itu, apa yang dia butuhkan benar-benar sopan. Kecuali jika Anda ingin mengambil keuntungan dari segalanya, hanya ingin mendapatkan, tidak ingin membayar, jika tidak, Anda dapat menerimanya dengan tenang. Bernapas lega, Thunder God Emperor tidak sopan, dan langsung menempatkan seluruh rangkaian Samsung Silverman Soul ke dalam ruang dimensinya sendiri. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tersenyum senang. Jika itu benar-benar sebuah keluarga, maka tentu saja tidak ada kesopanan yang diperlukan. Jika Torgat selalu menjaga kesopanan, itu berarti bahwa dia tidak menganggap semua orang sebagai keluarga. Itulah masalah besar. Sambil tersenyum, Kaisar Greedy Wolf berkata, oke, waktunya akan tiba, mari kita bersiap-siap. Setelah menganggukkan kepala dan memberi isyarat, Chu Xingyun tidak banyak bicara, dan ia memilih kursi batu bersandaran tinggi dengan Dewa Guntur Surgawi Kaisar dan Kaisar Serakah, duduk bersila. Di saat berikutnya, ketiga lelaki itu menutup mata mereka dalam keheningan, memadatkan jiwa mereka, dan bergabung ke surga. Ketika jiwa para dewa bergabung ke surga, Chu Xingyun hanya mengirim pesan dari kuburan kuno yang gundul. Pada saat berikutnya, dalam suara gemuruh, tubuh jiwa Chu Xingyun muncul dalam lorong yang berwarna-warni.
Melihat sekeliling, lorong berwarna-warni dibentuk oleh kondensasi cahaya berwarna-warni. Di lorong itu, Chu Xingyun menatap tubuhnya untuk pertama kalinya. Dibungkus dengan kostum jiwa emas, tubuh Chu Xingyun sepenuhnya dibentuk oleh ilusi cahaya. Dibungkus dalam jiwa perang ungu ilusi, itu adalah kerangka yang memancarkan cahaya berwarna-warni, yang terus-menerus memancarkan cahaya berwarna-warni. Di antara pengamatan, dua suara siulan terdengar dan berbalik untuk melihat, satu merah dan satu perak, dan dua lampu muncul di samping Chu Xingyun. Tak perlu dikatakan, cahaya merah, perak dan dua sinar ini secara alami adalah Dewa Guntur Dewa dan Kaisar Serigala Serakah. Melihat sekeliling, Chu Xingyun dengan keras menunjukkan kejutan. Meskipun tubuh Chu Xingyun transparan, secara keseluruhan itu seperti diukir dari es batu berwarna-warni. Melihat ke arah Dewa Guntur Dewa dan Kaisar Serigala Serakah, mereka tidak bisa melihat jiwa perang mereka sama sekali, hanya dua set baju besi manusia. Melihat ke arah ruang di dalam baju besi, ada kabut ungu dan perak di ruang di dalam baju besi. Meskipun samar-samar, kedua kabut itu juga mengembun menjadi sosok manusia, tetapi dengan latar belakang baju zirah itu, tampak sangat ilusi dan bisa dilihat secara sekilas. Sementara Chu Xingyun sedang mengamati Kaisar Serigala Serakah dan Dewa Guntur Tiandi, keduanya juga mengamati Chu Xingyun. Dari perspektif Thunder God Emperor, Emperor Greedy Wolf tidak dapat melihat gambar spesifiknya. Sekilas, itu adalah seperangkat pakaian jiwa dengan cahaya perak. Di dalam pakaian jiwa, sinar cahaya perak menguraikan gambar hantu Kaisar Serigala Serakah, sangat ilusi, tidak ada perasaan yang kuat sama sekali. Di sisi lain, Chu Xingyun, dengan pakaian jiwa pria emas, dapat digambarkan berkilauan. Ditutupi oleh kostum jiwa emas, jiwa perang Chu Xingyun tampaknya diukir dari seluruh batu kecubung, sangat padat dan sangat bertekstur. Yang paling penting adalah bahwa jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat dengan jelas melihat kerangka warna-warni dalam jiwa perang seperti batu kecubung. Di antara kengerian Torgat Emperor, saat berikutnya, suara tajam memecahkan langit berdering. Melihat sekeliling, pedang kuno bintang 7 emas keluar dari udara. Setelah beberapa melayang di sekitar Chu Xingyun, dia melayang di samping Chu Xingyun. Untuk pedang kuno bintang 7 ini, Dewa Petir Dewa tentu bukan orang asing. Pedang kuno bintang 7 ini ditempa seperti ini dengan bantuan Torgat. Namun, apa yang membuat Kaisar Dewa Guntur dan keserakahan Kaisar Serigala adalah apa yang terjadi dengan pedang kuno bintang 7 ini. Kenapa tubuh masuk juga? Anda harus tahu bahwa di pemakaman kuno yang sepi ini, segalanya kecuali jiwa perang, kostum jiwa, dan jiwa para dewa tidak dapat diakses. Tapi sekarang, pedang kuno bintang 7 ini tampaknya telah menembus batas ini, dan bahkan memasuki kuburan kuno yang tandus dengan tubuh. Untuk kecelakaan ini, Chu Xingyun hanya sedikit terkejut, dan kemudian mengabaikannya. Alasan mengapa Chu Xingyun tidak terkejut bukan karena kualitas psikologisnya terlalu bagus, tapi, dia tahu terlalu sedikit tentang pemakaman kuno, karena dia bodoh dan begitu tak kenal takut. Melihat sekeliling, Chu Xingyun menoleh ke Kaisar Greedy Wolf. Sekarang, hanya kamu yang ada di sini, jadi selanjutnya, kamu akan memimpin jalan. Mengangguk kepalanya, Kaisar Serigala Serakah memandang berkeliling, lalu berbalik, mengambil Chu Xingyun dan Torgat Emperor, mengikuti lorong penuh warna, dan bergegas ke depan dengan kecepatan penuh. Setelah hanya menjalankan Mercedes-Benz, Chu Xingyun dan 3 orang muncul di dunia yang redup. Melihat sekeliling, seluruh ruang tampaknya berada di bawah tanah, dan cahayanya sangat redup. Melihat sekeliling, ada bukit bawah tanah, gunung, dan danau yang tersebar di tanah. Di dekat tanah, Kaisar Wolf berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah kuburan kuno. Anda harus memperhatikan bukit, gunung, dan danau itu, yang merupakan kuburan kuno. Bukit-bukit, gunung-gunung, dan danau-danau, meskipun dilihat dari udara tidak tampak mencolok. Namun faktanya, volumenya sangat besar. Begitu dekat dengan daerah-daerah ini, Anda akan menemukan arwah perang. Setelah memenggal arwah perang, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan fragmen jiwa. Fragmen jiwa dapat disimpan dalam jiwa perang. Setelah mereka disetujui oleh kekuatan kuno di setiap kuburan, mereka dapat diwarisi oleh kekuatan kuno ini. Tergantung pada wilayahnya, roh perang di sekitar bukit adalah yang terlemah dan paling baik ditangani. Warisan kekuatan purba tandus setinggi bukit juga paling mudah diperoleh. Di atas bukit, itu adalah tingkat gunung. Roh perang di sekitar bukit lebih dari 10 kali lebih kuat dari roh perang di sekitar bukit. Tidak ada kekuatan. Jangan mendekati bukit itu. Adapun danau, itu bahkan lebih dibesar-besarkan. Itu harus puluhan ribu meter sebelum dapat bertemu roh perang. Kekuatannya 100 kali lebih kuat dari roh perang di sekitar gunung. Selain itu, di kuburan kuno tandus, adalah mungkin untuk bertemu lawan lainnya. Setelah Anda mati di pemakaman kuno tandus, jiwa Anda akan tersebar di tempat, dan semua kostum jiwa Anda akan jatuh. Di luar pemakaman kuno yang tandus, ada kesempatan untuk membangkitkan kembali setelah kematian. Namun, di kuburan kuno yang sepi, begitu mereka mati dalam pertempuran, mereka akan menjadi arwah perang, kehidupan abadi dan kehidupan abadi, mereka tidak akan pernah bisa pergi atau bereinkarnasi.
Oleh karena itu, meskipun kuburan kuno penuh dengan peluang, ia juga merupakan tempat yang berbahaya, jika tidak baik, akan tersebar, dan tidak akan menjadi superbond. Sambil mendengarkan penjelasan tentang serigala-serigala Kaisar Zun, mereka bertiga berjalan perlahan. Akhirnya, ketiganya tiba di depan sebuah bukit. Dari pandangan sekilas, bukit ini setinggi 1000 kaki, dengan diameter 18.000 km. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah bukit raksasa. Melihat perbukitan di depannya, Kaisar Serigala Korup menjelaskan, Anda telah memperhatikan, ini adalah bukit terkecil di pemakaman kuno yang tandus. Mendengar kata-kata Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun dan Torgat Emperor tiba-tiba berteriak. Adalah bukit dengan ketinggian 18.000 km dengan diameter, hanya bukit terkecil. Melihat ekspresi ngeri Chu Xingyun dan Torgat Emperor, Kaisar Wolf menghormati, ribuan kaki adalah bukit kelas 1, dan bukit tertinggi setinggi 10.000 kaki, dengan diameter 18.000 km. Semakin tinggi, semakin besar daerah perbukitan, semakin kuat kekuatan roh perang yang muncul. Sedangkan untuk pemakaman tingkat gunung, yang terpendek juga 10.000 kaki tingginya, yang tertinggi adalah 108.000 kaki. Adapun danau-danau itu, mereka dihitung secara mendalam. Adapun situasi spesifik, yang mulia Wolf Emperor tidak diketahui. Lagi pula, dia belum memasuki pemakaman di bawah danau. Dengan belati di tangan, Kaisar Wolfes berkata, oke, bagian depan adalah bukit tingkat pertama. Anda siap bertarung. Begitu Anda menginjak bukit, roh perang dapat muncul kapan saja. Mengangguk kepalanya, Thundergat Emperor melihat di antara tangan kanannya, dan seorang prajurit jiwa palu yang bersinar dengan cahaya ungu muncul di tangan Thundergat Emperor. Chu Xingyun tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan. Antara pedang kuno bintang 7 berputar-putar, dia siap untuk semuanya. Melihat keduanya siap, Yang Mulia Wolf Emperor berkata, saya lebih akrab di sini, jadi, kali ini, saya membuka jalan di depan Anda, kalian berdua melihat dengan cermat. Setelah menyelesaikan pidatonya, Kaisar Greedy Wolf tidak tinggal, dan tubuhnya menjentikkan ke arah bukit dalam sekejap. Melihat adegan ini, Chu Xingyun dan Dewa Guntur Dewa tidak berani mengabaikan, mengikuti di belakang Kaisar Keserakahan Serigala dan melaju menuju bukit. Kekuatan kuno, kekuatan yang tak tertandingi, roh dan Tao dalam harmoni, bahkan jika mereka dikalahkan dan mati, roh sisa mereka masih abadi, berubah menjadi roh perang, dan terus berjuang dan bertarung. Oleh karena itu, di kuburan kuno yang tandus, seringkali ada semangat perang yang biasa-biasa saja di setiap kuburan. Begitu seseorang memasuki kuburan, mereka akan menyerang. Meskipun roh-roh perang ini jauh lebih kuat dari pendahulunya, meskipun begitu, mereka sangat berbahaya setiap tahun, banyak tuan dimakamkan di tangan roh perang. Dituntut sepanjang jalan, Kaisar Serakah Greedy pertama kali menginjakkan kaki di tanah berbukit. Meskipun bukit setinggi 1000 kaki, sebenarnya ketinggian antara titik tertinggi bukit dan cakrawala. Dari kejauhan, berbukit, tetapi ketika dekat itu sebenarnya bukit yang sangat lembut, lerengnya sangat lembut. Begitu dia melangkah di bukit, lampu hijau melintas, dan monster dengan 6 kaki dan 3 lengan dan 8 lengan bangkit diam-diam dari tanah. Melihat itu, monster ini sangat tinggi, dengan ketinggian ribuan meter dan pinggang ribuan meter dari jarak dekat, ini pasti monster yang menakutkan. Dihadapkan dengan monster yang begitu menakutkan, Kaisar Greedy Wolf tidak takut, dan dengan desa keheningan, tubuhnya naik ke udara dan bergegas menuju kepala monster itu. Menghadapi invasi Kaisar Serakah yang serakah, 3 mulut ketiga kepala monster itu dibuka pada saat yang sama, dan teriakan kelaparan dibuat. Gelombang suara menderu melewati, meskipun masih terpisah puluhan ribu meter, tapi Chu Xingyun masih merasa pusing. Dia memandang surga, monster seperti gunung, Chu Xingyun tahu bahwa ini adalah roh perang, dan itu masih roh perang terlemah. Dalam dentang sengit, di bawah tatapan menakutkan dari Chu Xingyun dan Torgat Emperor, Great Wolf Emperor akhirnya mendapatkan roh perang itu. Dari pandangan sekilas, 8 lengan roh perang raksasa memegang senjata, masing-masing, pedang, tombak, kapak, kuk dan kait. Sebagai Venerable Wolf Emperor membunuh dekat, 6 paha tebal semangat perang mengerahkan kekuatan, dan tubuhnya berputar liar. Dengan perputaran tubuh, 3 kepala raksasa roh perang dan 3 mulut besar wadadara meludahkan api es, api racun, merah, biru, hijau, dan api cahaya 3 warna di seluruh 100 mil. Batal. Pada saat yang sama ketika api menyemprotkan ke mulut, 8 lengan dari 8 lengan roh perang itu seperti badai, melakukan berbagai gerakan, dan meledak menuju Kaisar. Dalam dentang sengit, sosok Kaisar Serigala Serakah melintas cepat, dan Serigala Serakah keluar berturut-turut, bertarung melawan roh perang. 9 kali berturut-turut, Kaisar Greedy Wolf pergi habis-habisan, dan dalam potongan terakhir, memotong 1 lengan roh perang ke udara dan jatuh ke tanah. Saat lengan terputus, roh perang menjadi semakin gila, dan 7 tangan yang tersisa di tangannya menari semakin gila. Dihadapkan dengan serangan seperti badai, sulit bagi Great Wolf Emperor untuk tidak berbahaya. Untungnya, di bawah perlindungan 1 set lengkap Samsung Silverman Soul Costumes, bahkan jika dipukul dengan keras, keserakahan Kaisar Serigala tidak akan terluka.
Tidak mudah mengalahkan kostum Mansoul perak dan membunuh semangat perang Kaisar Serigala keserakahan. Melihat roh perang sengit, Kaisar Serigala dan Serakah berperang, Chu Xingyun dan Dewa Guntur Tiandi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ini adalah kuburan kuno yang tandus. Satu-satunya orang yang bisa masuk ke sini adalah pemikiran ilahi, kostum jiwa, dan jiwa perang. Karena tidak ada dukungan garis keturunan, tidak ada dukungan fisik, mirip dengan hukum Kaisar Serigala keserakahan, dan garis keturunan 9 yang Chu Xingyun, hukum kekosongan, semua kekuatan hukum tidak dapat diberikan. Di pemakaman kuno yang sunyi ini, semua hukum dan kekuatan gaib tidak dapat diterapkan. Satu-satunya cara untuk bertarung adalah dengan menggunakan Senian untuk menggerakkan jiwa perang, dan jiwa perang untuk mengendalikan kostum jiwa untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Pertempuran di kuburan kuno tandus telah kembali ke pertempuran paling primitif antara binatang buas dan binatang buas. Di sini, Chu Xingyun tidak dapat menampilkan api sebenarnya dari matahari, juga tidak dapat menunjukkan dimensi pesawat ulang-alik, semua senjata dan senjata sihir tidak dapat digunakan, dan semua kekuatan magis dan hukum tidak dapat dirasakan. Hanya pedang kuno bintang 7 yang bisa digunakan untuk menyerang. Hanya ada satu set jas jiwa gunung emas yang bisa digunakan untuk pertahanan. Berdiri kosong di tempat menonton pertempuran antara Kaisar Serigala Serakah dan roh perang kuno liar itu, pikiran Chu Xingyun kacau. Selama ini, apa yang mengejar dan berlatih Chu Xingyun adalah hukum dan jalan surgawi. Dalam pandangan Chu Xingyun, ini adalah senjata paling kuat dari seorang biarawan. Tapi melihat pertempuran ini hari ini, Chu Xingyun tiba-tiba menyadari bahwa pemikirannya sebelumnya mungkin salah. Hukum bukan tidak penting, dan persepsi Dao juga sangat diperlukan, tetapi siapa yang bukan penguasa, siapa yang bukan penguasa hukum, siapa yang memiliki persepsi buruk tentang Dao. Tanda dari daftar utama adalah untuk meremajakan ular, dan jika Anda ingin meremajakan ular, Anda harus sepenuhnya mengendalikan aturan dan memadatkan aturan menjadi ekstrim. Oleh karena itu, sebagai tuan dari peringkat pada kenyataannya, setiap orang pada dasarnya memiliki kontrol yang sama terhadap peraturan. Bahkan jika ada celah itu tidak menentukan kemenangan atau kekalahan. Hari ini, Kaisar Serakah bertarung dengan biarawan api dari tim bintang itu. Beku api, apakah itu tubuh perang, jiwa perang, atau pakaian jiwa, telah memaksa Kaisar Serigala Serakah untuk menghormati perintah besar. Tetapi pada akhirnya, itu adalah Great Wolf Emperor. Mengapa? Meskipun hukum sesaat memainkan peran yang menentukan, pada kenyataannya, jika Kaisar Serakah tidak menguasai 9 potongan Serigala Serakah, hukum seketika masih tidak bisa mengalahkan lawan. Kontrol hukum, persepsi Dadao, ini hanya fondasinya. Setelah mencapai tingkat tertentu, sebenarnya tidak ada celah di antara para beku, bahkan jika ada celah itu dapat diabaikan, dan itu tidak berpengaruh sama sekali pada kemenangan atau kekalahan. Jika Anda ingin menekan orang oleh hukum dan jalan itu hanya bisa berada di level rendah. Pada tahap lanjut, hukum hanya menentukan gaya bertarung, karakteristik bertarung, dan metode bertarung seorang beku, tetapi tidak menentukan kekuatan, kelemahan, dan kemenangan. Dalam kasus di mana satu sama lain memiliki penguasaan aturan dan jalan yang sama, itu adalah metode pertempuran asli, bahkan yang paling primitif yang benar-benar menentukan kemenangan atau kekalahan pertempuran. Kaisar Serakah dan roh perang raksasa ini, penguasaan hukum dan jalan mereka sudah mencapai puncaknya, dan sulit untuk meningkatkan lagi. Tetapi bagi Kaisar Serakah, ia memenangkan pertempuran ini. Apa yang diandalkan Great Wolf Emperor untuk menghancurkan roh perang raksasa ini? Keterampilan bertarung, berjuang kesadaran. Itu benar, dengan dua item utama inilah Great Wolf Emperor Zun cukup untuk memenangkan setiap pertempuran dan menjadi tak terkalahkan. Faktanya, bukan hanya Serigala Keserakahan Kaisar, seluruh peringkat dan bahkan semua tuan dalam 3 peringkat sebenarnya sama. Antara satu sama lain, persepsi dan penguasaan hukum dan jalan sebenarnya sama. Siapapun yang kuat dan yang lemah harus bertarung, siapapun yang memiliki keterampilan bertarung yang lebih baik dan yang memiliki rasa pertempuran yang lebih mendalam akan menang. Kembali ke aslinya, itu benar, semakin tinggi tingkat pertempuran, semakin alami cara bertarung. Jika Anda ingin bergantung pada dunia, hukum, dan jalan untuk menekan orang, itu hanya bisa menjadi mimpi. Tentu saja, bukan karena He Dadao tidak berguna, bahkan, Master Daftar Kaisar dapat menggunakan kontrol hukum dan persepsi Dadao untuk menghancurkan Master Daftar Master. Para penguasa Daftar Kaisar dapat menggunakan penguasaan hukum mereka dan pemahaman mereka tentang jalan untuk menghancurkan semua biksu kecuali Daftar Kaisar. Tingkat penguasaan hukum dan jalan menentukan tingkat beku yang kamu miliki. Dan pada tingkat yang sama, ini membandingkan keterampilan tempur dan kesadaran tempur. Pengalaman bertarung, melawan kebijaksanaan. Di bawah pengawasan Chu Xingyun dan Dewa Guntur Tiandi, Kaisar Serakah bertarung dengan roh perang itu. Dengan keterampilan bertarung dan kesadaran bertarungnya, Kaisar Serigala secara konstan memotong semua lengan roh perang satu demi satu. Setelah terus-menerus memotong 8 lengan dan 3 kepala roh perang raksasa akhirnya runtuh. Dideru keras, tubuh roh perang raksasa meledak menjadi kabut merah darah, dan menyebar ke sekitar.
Di bawah tatapan ketiga orang itu, kabut berdarah itu tampak seperti darah menutupi bumi di sekitarnya, dan kemudian perlahan-lahan tenggelam ke dalam bumi, menghilang tanpa jejak. Sambil menggelengkan kepalanya, serigala sang kaisar menghormatinya, keberuntungan terlalu buruk dan tidak ada bagian jiwa yang terkondensasi. Melihat kekecewaan kaisar serigala serakah, Chu Xingyun berkata, mengapa ada kemungkinan besar kondensasi fragmen jiwa? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Kaisar Greedy Wolf menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tidak tinggi, tapi tidak rendah, bagaimana mengatakannya. Setelah merenung sejenak, serigala kaisar tersenyum pahit dan berkata, seorang pria yang beruntung, memenggal 100 roh perang, dapat memadatkan 50 atau 60 keping jiwa. Tiba-tiba, Kaisar Greedy Wolf menggelengkan kepalanya dan berkata, dan seseorang yang kurang beruntung dapat memenggal 100 roh perang secara berurutan, tetapi hanya memadatkan 5 atau 6 keping potongan jiwa. Di antara kata-kata itu, Kaisar Cao Chu Xingyun dan Dewa Guntur Tiandi yang menantikan serigala kaisar memandangi mereka dan berkata sambil tersenyum, di kuburan kuno, keberuntungan semua orang berbeda. Anda dapat mengujinya sendiri nanti. Betapa beruntungnya Anda. Keberuntungan. Mendengar kata-kata Kaisar Serigala Serakah, mata Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menyala. Dibandingkan dengan yang lain, Chu Xingyun mungkin tidak terlalu percaya diri, tetapi dibandingkan dengan keberuntungan, Chu Xingyun tidak takut pada siapapun. Belum lagi, hari ini, pada siang hari, hanya beberapa lusin pakaian jiwa perak emas dipanen, bahkan satu set lengkap pakaian perak Samsung hantu dikumpulkan. Apakah ada lagi keberuntungan untuk dikatakan? Jika itu lebih dari sekadar keberuntungan, Chu Xingyun bahkan berani bertaruh hidup dan mati dengan ditianyi. Chu Xingyun percaya bahwa orang yang kalah haruslah didii. Sambil memikirkannya, Kaisar Greedy Wolf berkata, oke, biarkan makam ini diberikan kepada Thor. Ini adalah roh perang terlemah. Jika bahkan roh perang ini tidak dapat dikalahkan. Kata-kata serakah serigala Kaisar Zun sangat halus dan tidak mengatakan segalanya, tetapi maknanya sudah sangat jelas. Jika bahkan roh perang yang paling lemah tidak bisa dikalahkan, maka Kaisar Dewa Guntur tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki pemakaman kuno yang tandus, dan itu hanya membuang-buang waktu. Setelah mendengar kata-kata Kaisar serakah-serakah, Kaisar Thor tertegun, dan kemudian tersenyum pahit, tidak, kekuatan tempur tunggal saya terlalu lemah, jika saya bisa, saya masih berharap bahwa saya dapat bekerja sama dengan Anda, biarkan saya datang menarik serangan, kamu. Haha, senyum dingin. Sebelum Kaisar Dewa Guntur selesai berbicara, Kaisar Serigala-Serigala menggelengkan kepalanya, kamu pikir itu terlalu sederhana, memang, jika kita bergabung, itu akan membuat pertempuran lebih mudah, tapi begitu, tetapi Anda tidak pernah ingin menjadi yang teratas. Master Kelas. Mendengar kata-kata Kaisar Serigala Serakah, Kaisar Thor tidak bisa tidak terlihat kosong, sama sekali tidak tahu apa yang dia bicarakan. Menghadapi ini, Kaisar Serakah Serigala menggelengkan kepalanya dan berkata, pemakaman Huanggu adalah tempat di mana Anda dapat mengasah keterampilan tempur Anda. Jika Anda tidak bisa berada di sini, sempurnakan sistem tempur Anda dan mengasah keterampilan tempur Anda, maka jangan pernah berpikir menjadi ahli top. Merasa malu dan menggaruk kepalanya, Thor God Emperor tersenyum dan berkata, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi ahli top, saya hanya perlu bertahan dengan baik, saya tidak punya banyak ambisi, selama saya bisa menahan bencana yang pernah terjadi di dunia. Sudah cukup. Mendengar kata-kata Dewa Guntur Dewa, Kaisar Greedy tertegun matanya dengan percaya. Melihat penampilan Thor God Emperor dan Great Wolf Emperor dengan mata besar, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Memang, meskipun permukaan Kaisar Dewa Guntur terlihat tinggi dan besar, sangat kuat, semangat heroik-heroik. Tapi nyatanya, pria ini sama sekali tidak ambisius. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara Dewa Thor Kaisar, Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, Xiong Er, dan Lord Kokroah. Tidak ada ambisi untuk hak, uang, identitas, status. Kaisar Great berbeda, meskipun dia tidak peduli tentang hak dan uang, dia terlalu peduli pada identitas dan status. Keserakahan serigala Kaisar Zun tidak ingin menjadi tentara yang tidak dikenal. Alasan mengapa ia bekerja begitu keras bukan karena hak dan uang, tetapi untuk menonjol dan menjadi terkenal. Bagi Kaisar Greedy Wolf, selama dia bisa membuat nama untuk Xinghai, dan dia hanya bisa hidup satu hari, dia bisa menertawakan Jiu Quan. Bagi Dewa Guntur Dewa, apa nama bintang laut yang bergerak, apa yang kuno dan modern, itu tidak memiliki arti sama sekali. Bagi Dewa-Dewa Guntur, tidak ada yang lebih penting daripada pelestarian kehidupan. Meskipun di permukaan tampaknya Thor God Emperor dan Great Wolf Emperor bekerja keras, tetapi kekuatan pendorong untuk upaya mereka benar-benar berbeda, atau bahkan sebaliknya. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun berkata sambil tersenyum, oke, sebenarnya, kalian semua masuk akal, tapi, untuk saat ini, mari kita ikuti ide Thor terlebih dahulu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Grey Wolf tertegun matanya. Ketika Yang Mulia Wolf Emperor ingin datang, Chu Xingyun pasti akan dapat melihat dengan jelas, dan jika dia berpikir jernih, dia pasti akan mendukungnya. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa dukungan Chu Xingyun ternyata adalah Dewa Guntur.
Melihat ekspresi kaget Kaisar Serakah, Chu Xingyun berkata, Raytheon adalah biksu tipe tim, ini bukan kesalahan. Biksu tim. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Greedy hanya bisa terpana. Kata ini, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Menghadapi keraguan Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, waktu sangat berharga. Sekarang jelas bukan saatnya untuk menjelaskan. Anda harus dirugikan terlebih dahulu dan menemani dewa-dewa guntur untuk beberapa waktu. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, tidak akan lama bagi kecoa mereka dan Yuan Hong untuk meningkatkan kekuatan mereka dan memenuhi syarat untuk memasuki pemakaman kuno yang tandus ini. Sebelum itu, Anda harus melatih Thor. Meskipun saya tidak mengerti apa yang dipikirkan Chu Xingyun, Kaisar Serakah juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menjelaskan. Jika Anda memiliki pertanyaan, belum terlambat untuk bertanya lagi. Mengenai keluhan, pada kenyataannya, tidak akan ada keluhan. Jika Thor bertanggung jawab atas pertahanan dan Greedy Wolf bertanggung jawab atas serangan itu, efisiensi akan meningkat secara eksponensial, yang sebenarnya bukan hal yang buruk. Hanya saja pertempuran semacam ini tidak memiliki bantuan untuk pembentukan dan kesempurnaan sistem pertempuran. Mengaum, menderu. Dalam kontemplasi, serangkaian raungan keras terdengar tidak jauh dari sana. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.